Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Mataram. Perkenalkan, nama saya Nurbiarudin SAG. Saya guru dari SMP Negeri 1 Menui, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Saya akan mengambil video praktek pembelajaran di sekolah saya, yaitu kelas 7 dengan judul ingin meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah kabar baik pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, yang terlebih dahulu berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sebelum dimulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan mengabsensi ya. Adira? Fadil? Yusmari? Muhammad Arif? Siapa yang tidak hadir anak-anakku sekalian? Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum lanjut ke materi berikutnya pada pagi hari ini, Ibu Guru akan tanya siapa yang masih ingat pelajaran kemarin atau pelajaran minggu lalu? Ya. Pelajaran minggu lalu membahas masalah apa? Pelajaran minggu kemarin atau minggu lalu itu membahas masalah malaikat. Tentunya kalian masih ingat itu apa yang dikatakan dengan malaikat. Ya, siapa yang bisa dan aku sekalian silakan. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak membangkang kepadanya. Berarti semuanya masih ingat ah? Alhamdulillah masih diingat pelajaran minggu kemarin. Ya. Materi pada pagi hari ini yaitu membahas ingin meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran yaitu, silakan bacakan ketua kelasnya. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan di tayangan slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi perilaku iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Setelah mengamati tayangan slide PowerPoint, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan slide PowerPoint, siswa dapat memperhatikan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anakku sekalian. Yang pertama yaitu melalui pengamatan di tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi perilaku iman kepada malaikat SWT. Yang kedua yaitu setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang ketiga yaitu setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat mempraktekkan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Tentu anak-anakku sekalian, kalian akan bertanya, apa itu iman kepada malaikat? Ya, siapa yang tahu iman kepada malaikat? Ya, silakan. Apa itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Ya, itulah iman kepada malaikat adalah percaya dan meyakini bahwa Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur atau mengurus alam semesta ini. Kalian perlu ketahui bahwa jumlah malaikat itu tidak terhitung. Ya. Tapi yang harus kalian pelajari dan ketahui ada 10 malaikat. Di situ sudah ada tugas masing-masingnya. Sudah dihafal tugasnya? Alhamdulillah sudah dihafal 10 tugas malaikat beserta tugas-tugasnya. Sebelum masuk contoh perilaku iman kepada malaikat, Ibu guru mau tanya, ada berapa rukun iman? Rukun iman itu terbagi atas 6. Yang pertama, iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah ya sama. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman yang ada 6 macam. Tapi membahas masalah contoh perilaku beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang itu merupakan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu guru bertanya, bagaimana contoh ya perilaku beriman kepada malaikat? Contoh beriman kepada malaikat yaitu selalu memohon kepada Allah atas dasar contohnya itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti apa contohnya? Silakan. Yang pertama yaitu misalkan contohnya melaksanakan sholat 5 waktu.
salat 5 waktu di sini? Salat semua? Alhamdulillah salat semua ya, terkecuali bagi perempuan kalau lagi halangan. Itu adalah salah satu contoh selalu memohon kepada Allah. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Contoh selalu tadi sholat 5 waktu, maksudnya selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita laksanakan, setiap waktunya kita laksanakan ya. Misalnya sholat Isya, ya kita harus memohon ya Allah mudahkanlah pelajaran saya besok atau dan lain sebagainya. Itu maksudnya cara memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Itu salah satu contoh memohon kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan ya. Allah selalu mengabulkan permintaan kita. Yang penting kita selalu juga melaksanakan kewajibannya, yaitu perintahnya, melaksanakan perintah. Yaitu melaksanakan perintah itu seperti apa? Sholat, mengaji. Ya, itulah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua contoh yaitu selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Itu contohnya seperti apa? Selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Maksudnya di sini agar terhindar semasa kita masih hidup ya. Karena kita semua ketahui bahwa kita ini di dunia hanya titipan. Kita mulai dari sekarang kita harus persiapkan diri ya. Kenapa saya katakan persiapkan diri? Yang kita manusia ini adalah titipan Allah. Entah kapan kita diambil, mau detik ini, mau jam ini ya. Jadi sebelum kita dicabut nyawa kita, berarti kita sebelumnya harus mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Mengaji. Selain dari sholat dan mengaji, apa lagi? Ya, sedekah bagi yang mampu. Kalau misalnya kita mampu ya, dikit harta kita sumbangkan ke fakir miskin ya. Yang kita sama-sama teman ya, kalian sama-sama teman. Misalnya ada yang tidak punya uang, yang misalnya kelupaan ya. Ini salah satu contoh. Misalnya lupa bawa uang. Kalau dia lebih, ada yang lebih dikasih, itu kan masuk juga menyumbang ya. Itu ada juga pahalanya belum kita lihat sekarang, tapi insya Allah di kemudian hari kita dapatkan. Nah, kalau kita sering menyumbang, sering bersedekah, kita dapatkan di kemudian hari. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Terus selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Maksudnya di sini niat baiknya kita. Misalkan tadi Ibu sudah jelaskan, niat baik kita kan maksudnya untuk bersedekah. Sebenarnya untuk bersedekah. Tapi bukan berarti kita bersedekah itu memberikan, kita sudah ikhlaskan ya, keluar di dalam kelas ataupun di luar itu biasa cerita. Ya, ini pernah saya kasih uang sekian-sekian. Ya, ini misalkan contohnya. Berarti secara tidak langsung itu tidak ikhlas memberikannya. Ya. Kalau memberikan barang berbentuk barang, uang dan lain sebagainya itu harus dengan ikhlas ya. Terus yang keempat yaitu selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan ridhonya. Yang kelima, silakan bacakan wakil ketua kelasnya. Lalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka.
dengan ridhonya. Terus Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. lanjut lagi. Berempati pada teman yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, Menghadapi kematian. berusaha mempersiapkan diri dengan kematian. Nah, di sini ada berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Seperti maksudnya dari sekarang kalian sudah berusaha untuk menghadapi kematian. Apa ibu katakan tadi ya, kita ini adalah titipan. Tahu titipan? Tahu. Cuma sementara saja ya. Tidak tahu kapan waktunya, entah detik ini, waktu ini ya, jam ini. Kalau Allah sudah menghendaki kita ya, semua di sini ya, yang pasti kita meninggal tak? Yang ini kita cuma titipan. Di sini ada melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu menjaga setiap perbuatan yang hendak kita lakukan, karena di sisi kanan dan kiri ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Ya. Maksudnya di sini ya, mungkin kalian beranggapan bahwa mengambil barang teman, ya, misalkan dalam kelas ini misalnya, anggapan kalian bilang tidak ada yang ambil, tapi ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat. Malaikat siapa yang mencatat? Malaikat siapa yang mencatat? Malaikat? Ya. Malaikat Aqid dan Raqib nanti ya, yang mencatat. Misalnya kalau ambil barang ini, anggapan kalian bahwa tidak ada yang ambil, tapi seolah ada yang mencatat. Malaikat yang mencatat yang 10 malaikat itu sudah ada tugas masing-masing. Nah, yang kedua yaitu kita wajib beribadah melaksanakan perintah dari Allah, dan kita juga harus yakin bahwa malaikat akan selalu mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Ya. Malaikat siapa yang mencatat amal baik dan buruk kita? Hah? Malaikat? Bersikap jujur selalu bekerja keras setiap hari. Kalau malaikat Ridwan tugasnya apa? Menjaga surga. Yang mencabut nyawa siapa? Hah? Yaitu malaikat Israfil. Ya. Itulah tugas malaikat. Oke, di situ sebelumnya saya akan bagi kelompok yang ingin meladani ketaatan malaikat Allah. Saya bagi kelompok 4 kelompok. Yang pertama, silakan kelompok pertama. Dicatat kelompok pertamanya di bagian sana. Ya, silakan dicatat. Sudah? Oh ibu dan ayah
Ya, silakan hasil diskusinya kelompok 1 dibacakan. Iman kepada malaikat diantaranya beriman kepada malaikat maut. Sekali lagi ulangi, coba dikasih nyari itu ya. Kelompok 1 silakan hasil diskusinya. Iman kepada malaikat diantaranya beriman kepada malaikat maut. Dalam tanda kurung mencabut nyawa. Terus kelompok 2, silakan kelompok 2. Hubungan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala berperilaku sedapat tidak waspada serta meyakini bahwa malaikat sekalian bisa melakukan perbuatan kita. Kelompok 3 ada yang menanggapi dari kelompok 2? Ada? Sudah pas jawabannya? Kelompok 3? Soalnya bagaimana cara meneladani sifat malaikat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, dengan beriman kepada malaikat dapat mengangkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya serta selalu berusaha memperbaiki diri sendiri. Ada yang menanggapi di kelompok lain? Sudah pas jawabannya? Kelompok 4? Silakan kelompok 4 bacakan. Bagaimana hubungan malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, hubungan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan berperilaku teliti, disiplin dan waspada serta meyakini bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita dalam kurung baik dan buruk. Maka tercipta kesadaran untuk lebih teliti. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada. Sudah tidak ada yang menanggapi? Tidak ada. Baiklah, anak-anakku sekalian, yang Ibu Guru akan menyimpulkan bahwa beriman kepada malaikat Allah, meyakini keberadaan malaikat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya malaikat termasuk dalam rukun iman yang kedua. Itulah kesimpulan
kesimpulannya. Sudah bisa dipahami? Sebelum saya tutup materi pada pagi hari ini, Ibu Guru akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu kalian hafal tugas malaikat yang 10 beserta isinya ya.